Liverpool mundur dari perburuan Bradley Barcola karena harga terlampau mahal. Liverpool diketahui telah menepi dari perburuan Bradley Barcola. PSG disebut tidak akan melepas winger 22 tahun tersebut dengan harga di bawah 100 juta euro. Klub Inggris menyadari bahwa tawaran mereka tidak akan pernah cukup untuk memenuhi ekspektasi juara Prancis. Menurut L'Équipe, minat Liverpool tetap ada, namun posisi PSG sangat kuat. Mereka hanya akan mempertimbangkan penjualan bila ada tawaran bernilai luar biasa di kisaran 100 juta pound atau lebih, yang saat ini berada di luar jangkauan klub Merseyside. Fabrizio Romano menyebut bahwa prioritas utama Liverpool tetap Alexander Isak. Barcola hanya menjadi opsi cadangan jika negosiasi Isak gagal. Hingga kini, belum ada kontak langsung antara Anfield dan PSG atau perwakilan Barcola. Stans formal PSG juga tegas. Mereka tidak berniat menjual Barcola musim ini. Itu berarti Liverpool harus mengalihkan perhatian ke target lain yang lebih realistis. Mantan anak Akademi Lyon ini diperkirakan tidak akan pergi kecuali menekan untuk keluar. CEO Brighton tegaskan tidak ada komunikasi soal Baleba ke MU. CEO Brighton and Hove Albion, Paul Barbour, membantah adanya komunikasi dengan Manchester United terkait Carlos Baleba. Ia menyatakan kabar tersebut hanya spekulasi belaka. Dan hingga saat ini, MU belum mengontak klub sama sekali. Manchester United have not been in touch with me, ujar Barbour. Barbour menegaskan bahwa Brighton ingin mempertahankan Baleba sebagai bintang mereka dalam jangka panjang. Ia menyebut gelandang berusia 21 tahun tersebut sebagai fantastic talent dengan potensi besar, dan berharap dia tetap di klub for many years to come. Sementara itu, media Inggris melaporkan bahwa MU sudah menjalin kontak dengan perwakilan Baleba dan eksplorasi transfer sedang berlangsung. Namun menurut pakar Fabrizio Romano dan David Ornstein, Brighton tampak enggan melepas pemain muda ini karena menilainya sebagai bagian sentral dari proyek mereka musim depan. Kendati MU menaruh minat tinggi karena profil Baleba yang agresif dan energik, pendekatan transfer diprediksi sulit terrealisasi karena kontrak panjangnya hingga 2028 dan penolakan Brighton untuk bertransaksi saat ini. Kesepakatan hanya mungkin jika ada tawaran luar biasa tinggi. Nicholas Jackson lebih pilih bertahan di Chelsea, meski Newcastle tertarik. Nicholas Jackson kabarnya lebih memilih bertahan di Chelsea, meski Newcastle United menunjukkan ketertarikan tinggi. Newcastle membidik Jackson setelah gagal dapatkan Benjamin Sesko. Meskipun persaingan lini depan semakin padat karena kedatangan Joao Pedro dan Liam Delap, striker Senegal itu masih ingin melanjutkan karirnya di Stamford Bridge. Menurut Fabrizio Romano, Chelsea mematok nilai penjualan Jackson sekitar 80 juta pound sterling dan belum ada tawaran resmi masuk. Klub juga belum tergoda melepasnya, meski sudah merekrut striker baru, karena nilai transfernya masih dianggap terlalu tinggi oleh tim peminat. Jackson sendiri menegaskan bahwa ia tidak menganggap kehadiran pemain baru sebagai kompetisi. Ia menegaskan fokus utama adalah memberikan performa terbaik kepada pelatih Enzo Maresca dan tetap berkontribusi di skuad utama Chelsea musim depan. Secara resmi, Jackson memperpanjang kontrak hingga 2033, menunjukkan komitmennya jangka panjang kepada klub. Kedekatan sang pemain dengan klub semakin kuat meski spekulasi transfer terus beredar selama jendela musim panas berjalan. Son Heung-min akui Lafche bukan pilihan pertamanya musim panas ini. Son Heung-min memastikan bahwa meski mengetahui minat LAFC, klub MLS tersebut sebenarnya bukan pilihan utamanya usai meninggalkan Tottenham. Ia mengaku belum memikirkan MLS sebelumnya sebelum menerima telepon dari John Serrington yang berhasil mengubah pandangannya dan membuka hati serta pikirannya soal pindah ke Los Angeles. Dalam konferensi perkenalan, ia menyebut, "Jika aku jujur, LAFC bukan pilihan pertamaku, tapi John menelepon setelah musim usai. Dia mengubah pikiranku, hatiku, dan otakku. Sekarang aku di sini dan sangat bahagia." Pernyataan mencerminkan betapa kuat pengaruh dari manajemen klub. Transfer ini mencatat rekor sebagai pembelian termahal dalam sejarah MLS dengan nilai transfer dilaporkan sekitar $26,5 juta. Sun menegaskan bahwa dirinya datang untuk menang, tampil memukau, serta menambah semangat klub dan komunitas Korea di Los Angeles. Usai 1 dekade membela Spurs dan mengantar klub meraih trofi Liga Eropa, Sun kini siap membuka babak baru di LFC. Ia bertujuan tampil hebat dan memberi tontonan menarik. Semangat juang yang juga ia sampaikan kepada supporter di suasana perkenalan hangat di Brook. Barcelona belum komunikasikan status Kapten Ter Stegen.
Situasi antara Barcelona dan Marc-Andre ter Stegen memanas setelah sang kiper menolak menandatangani laporan medis untuk La Liga. Meskipun kabar menyebar bahwa jabatan kapten akan dicabut, klub belum menyampaikan keputusan resmi tersebut kepada ter Stegen secara langsung. Proses disipliner tengah berjalan karena ketidaksetujuannya, dan petinggi klub mendesak agar jabatan kapten diambil alih tanpa melalui mekanisme voting seperti biasa. Namun hingga sekarang, belum ada komunikasi langsung antara klub dan pemain. Sementara itu, media seperti Catalunya Radio menyebut Hansi Flick nantinya akan diminta menonaktifkan ban kapten ter Stegen sebelum trofi Joan Gamper. Ter Stegen sendiri memilih mendelegasikan seluruh komunikasi kepada agennya. Situasi ini memicu krisis dalam tim, karena kewenangan penunjukan kapten biasanya ditentukan oleh tim dan pelatih. Dengan hubungan yang memburuk, klub kini harus mencari figur pemimpin baru, sementara ruang ganti menunggu kejelasan untuk menghadapi musim baru. Dean Huijsen masuk daftar nominasi Copa Trophy 2025. Dean Huijsen, bek muda jebolan Real Madrid yang baru bergabung musim panas ini, resmi menjadi salah satu nominasi penghargaan Copa Trophy 2025. Prestasi cemerlangnya di Premier League bersama Bournemouth musim lalu jadi alasan utama masuknya dia dalam daftar kandidat top pesepak bola U21. Daftar lengkap 10 nominasi Copa Trophy kali ini: Dean Huijsen, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Desire Doué, João Neves, Miles Lewis Kelly, Rodrigo Moura, Ayoub Bukhari, Estevão dan Kenan Yildiz. Nama-nama ini dinilai layak setelah penampilan hebat di klub dan tim nasional masing-masing. Huijsen masuk daftar bersanding dengan talenta besar seperti Yamal dan Cubarsí dari Barcelona, bahkan Lamine Yamal merupakan pemenang Copa tahun lalu. Selain itu, PSG dan klub elit lainnya juga menyumbang banyak nama, menunjukkan ketatnya persaingan penghargaan prestisius ini. Copa Trophy diberikan oleh France Football bersama Ballon d'Or, dan hanya pesepak bola U21 terbaik yang dipilih oleh para pemenang Ballon d'Or sebelumnya. Pemenang 2025 akan diumumkan pada Gala Ballon d'Or tanggal 22 September di Paris. Real Madrid idamkan Rodri, Manchester City ambil langkah preventif. Manchester City kini berusaha memperpanjang kontrak Rodri Hernandez hingga 2029 agar mencegah transfer mendadak. Klub menilai gelandang asal Madrid ini sangat penting dalam skema Pep Guardiola. Langkah ini merupakan upaya antisipatif setelah Real Madrid dikabarkan berminat mendapatkan sang pemain. Laporan menyebut Real Madrid bahkan telah menyiapkan tawaran fantastis sekitar 100 juta pound sterling atau paket lebih dari 150 juta euro, termasuk Camavinga dan Rodrigo plus uang tunai. Namun City menolak keras karena Rodri dianggap jantung lini tengah mereka. Rodri sendiri menyatakan bahwa Real Madrid adalah klub paling sukses dalam sejarah sepak bola dan siapapun mungkin tak menolak jika ditawari. Tetapi dia menegaskan belum berpikir pindah dan merasa nyaman di Etihad. Komitmennya saat ini tetap kepada City. Meski Madrid masih menjaga intensitas pengejaran, analis seperti Alfredo Rella menyebut transfer tersebut tidak realistis saat ini. Faktor cedera lutut dan sisa kontrak hingga 2027 membuat peluang pindah menyusut. Real Madrid kemungkinan menunggu hingga akhir kontrak agar biaya transfer turun.